Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrina Syafira, tingkat 1A Prodi D3 Teknologi Laboratorium Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Pra-analitik dapat dikatakan sebagai tahap persiapan awal di mana tahap ini sangat menentukan kualitas sampel yang nantinya akan dihasilkan dan mempengaruhi proses kerja berikutnya. Yang termasuk dalam tahap pra-analitik meliputi kondisi pasien, cara dan waktu pengambilan sampel, perlakuan terhadap proses persiapan sampel sampai sampel selesai dikerjakan. Kemudian analitik adalah tahap pekerjaan pengujian sampel sehingga diperoleh hasil pemeriksaan. Ketiga, pasca analitik ialah tahap akhir pemeriksaan yang dikeluarkan untuk meyakinkan bahwa hasil pemeriksaan yang dikeluarkan benar-benar valid atau benar-benar pasti. Adapun tahapan pra-analitik, yang pertama, kegiatan tahap pra-analitik adalah serangkaian kegiatan laboratorium sebelum pemeriksaan spesimen yang meliputi 1. Persiapan pasien, pemberian identitas. Ketiga, pengambilan dan penampungan spesimen. Keempat, penanganan spesimen. Kelima, pengiriman spesimen. Dan yang terakhir, pengolahan dan penyiapan spesimen. Kegiatan ini dilaksanakan agar spesimen benar-benar merepresentatif sesuai dengan keadaan pasien, tidak terjadi keliruan pasien, dan mencegah tertularnya spesimen-spesimen yang satu sama dengan yang lain. Tujuan pengambilan tahap pra-analitik yaitu untuk menjamin bahwa spesimen-spesimen yang diterima dan dari pasien yang tahap benar pula serta memenuhi syarat yang telah ditentukan. Kesalahan yang terjadi pada pra-analitik adalah yang terbesar, yaitu dapat mencapai 60% sampai 70%. Hal ini disebabkan dari spesimen diterima laboratorium tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Spesimen dari pasien dapat diibaratkan seperti bahan baku yang akan diolah. Jika bahan baku itu tidak baik, tidak mempengaruhi persyaratan untuk pemeriksaan, maka akan dipastikan hasil atau output pemeriksaan yang salah. Sehingga penting sekali untuk mempersiapkan pasien sebelum melakukan pengambilan spesimen. Spesimen yang tidak memenuhi syarat sebaiknya ditolak dan dilakukan pengambilan spesimen agar tidak menjadi keliruan laboratorium. Selanjutnya, tahapan analitik. Kegiatan laboratorium yang dilakukan pada tahapan analitik meliputi pemeriksaan spesimen, pemeliharaan alat, uji kualitas atau reagen, uji ketelitian kecepatan. Tujuan pengendalian tahapan analitik yaitu untuk menjamin bahwa hasil pemeriksaan spesimen dari pasien dapat dipercaya atau valid, sehingga klinis dapat menggunakan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut untuk menegakkan diagnosis terhadap pasien. Walaupun tingkat kesalahan tahap analitik tidak sebesar tahapan yang analitik, laboratorium tetap harus memelihara kegiatan yang tahap ini. Kegiatan tahap analitik laboratorium ini akan mudah dikontrol atau dikendali dibandingkan tahapan pra-analitik karena semua kegiatan berada dari dalam laboratorium, sedangkan pada pra-analitik ada hubungannya dengan pasien yang kadang-kadang untuk dikendalikan. Laboratorium wajib melakukan pemeliharaan dan kalibrasi alat balik secara terkendala atau sesuai kebutuhan agar dapat melaksanakan pemeriksaan spesimen pasien tidak mengalami kendala atau gangguan yang berasal dari alat laboratorium. Kerusakan alat dapat menghambat aktivitas laboratorium sehingga dapat mengganggu performa atau penampilan laboratorium yang ada, akhirnya akan merugikan laboratorium itu sendiri. Untuk mendapatkan mutu yang disyaratkan, laboratorium harus melakukan uji ketelitian atau ketepatan. Uji ketelitian ini juga disebut penetapan persisi dan dapat dijadikan indikator adanya penyimpanan akibat kesalahan acak.
Uji ketetapan disebut juga penempatan akurasi, dapat digunakan untuk mengenali adanya kesalahan sistematik. Tahap yang terakhir yaitu tahap pasca analitik. Kegiatan laboratorium yang dilakukan pada tahapan pasca analitik yaitu sebelum hasil pemeriksaan diarahkan ke pasien, yaitu yang pertama penulisan hasil, interpretasi hasil, pelaporan hasil. Seperti pada tahapan analitik, tingkat kesalahan dan tahap pasca analitik hanya 20%. Kesalahan dalam menginterpretasikan dan melaporkan hasil pemeriksaan juga dapat berbahaya bagi pasien. Ketiga, tahapan kegiatan laboratorium ini sama-sama penting untuk dilakukan sebaik mungkin agar mendapatkan hasil pemeriksaan yang berkualitas tinggi, mempunyai ketelitian dan ketepatan sehingga membantu klinis dalam rangka menegakkan diagnosa, pengobatan atau pemulihan kesehatan pasien yang ditanganinya. Untuk mendapatkan mutu pemeriksaan laboratorium dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama yaitu faktor analitik, yaitu variasi analitik. Yang kedua variasi non analitik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan melihat video yang di sebelah ini.